Hampir sama dia sebetulnya. Recording on progress. Oke. Nah, jadi yang kita bahas kemarin itu mengenai continuous, kemudian going to plus will, ya nggak sih? Going to plus will. Nah, kalau kita menggunakan will, kita bahas satu dulu. Kita bahas satu dari will, gitu ya. Dari will, kemudian kita masuk ke going to habis itu. Jadi yang bermakna akan di dalam bahasa Inggris itu tidak hanya will. Nah, selama itu, namun lama sudah kita mempelajari bagaimana sih mengucapkan akan itu ya will, gitu ya nggak sih? Kamu mau kemana nanti malam? Kemana kamu nanti malam? Where will you go? Where you go tonight? Gitu. Sebetulnya itu ketika kita masukkan ke dalam konteks itu salah besar. Nggak wajar kita menggunakan kata tersebut, gitu ya. Salah nggak secara kalimat? Tidak, salah benar secara kalimatnya. We use I'll when we've just decided to do something. Kita baru saja menentukan atau memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Itu yang Mister bilang waktu kemarin itu ya. When we say I will do something, we announce our decision. Artinya kita memberitahu bahwa itu pertama kalinya kita ngomong untuk melakukan hal tersebut. Contoh kamu bilang ke Mister, Sir, keran air dong, Mister lupa matiinnya gitu. Masa sih? Ya deh gue matiin gitu. Nah, itu kan gue matiin itu kan itu pertama kali Mister mengucapkan gitu. Oh, I left the door open. Nah, I left the door open. Mister ingat kalau Mister meninggalkan pintunya kebuka, kemudian okay, I'll go and shut it gitu. I'll go and shut it. Jadi gue ke sana menutupnya gitu. Meskipun di situ tidak bermanakan, artinya tidak ada oh ya udah deh gue akan menutupi, itu kan terlalu formal, terlalu kayak gimana gitu ya. Tetap kita menggunakan kata okay, I'll go and shut it. What would you like to drink? Kamu mau minum apa? Ini kan kalau orang nanyakan ke kamu ketika kamu berada di apa namanya di rumah orang atau orang menawarkan kamu sesuatu, what would you like to drink? Okay, I'll have oranges. I'll have oranges. Ya udah gue minum orange aja, jus orange aja lah. I'll have oranges. Did you call Max? Oh no, I forgot. Lupa gue nelpon. Okay, I'll call him now. Gue nelpon dia sekarang aja deh gitu. I'll call him now. Okay, I'll call him now. Nah, itu kita menggunakan kata will. Gitu. Tidak bisa kita menggunakan I'm going to. Gitu. Karena akannya itu spontanitas. Di saat itulah kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Pertama kalinya kita memutuskan. We do not use the present simple I do in these sentences. Nah, kalau seperti ini kita tidak usah menggunakan simple present, tidak masuk dia. Oh, I left the door open. Okay, I go and shut it. No. Ya enggak? Karena kan kamu bukan artinya bukan melakukan hal tindakan tersebut berulang-ulang. Kalau present kan berulang-ulang, ya enggak sih? Kalau ini enggak ya lu bakal, kamu belum melakukan itu tapi kamu menuju melakukan tindakan tersebut. Okay, I'll go and shut it. Bukan I go and shut it. Would you like to drink? Okay, I have oranges. No. I will have oranges. Okay, sir, I'll have oranges only. Did you call Max? Oh no, I forgot. Lupa gua gitu loh. Okay, I'll call him now. Gitu. Bukan I call him now, ya. Terus di sini kan ada kalimat I forgot. So, kenapa kalau orang bilang kalau I forgot itu, kenapa kalau orang bilang saya lupa itu I forgot? Kenapa nggak saya lupa itu I forget kan gitu ya? Nah, ini kan verb 2 itu forgot. Di saat kamu ngomong I forgot itu berarti kan kamu sudah ingat. Iya. Nah, ternyata kan sudah ingat. Oh, I forgot, sir, gitu kan. Berarti ya nggak sih? Makanya dia menggunakan past di situ. Tapi kalau kamu sampai sekarang masih lupa, itu gunakan I have forgotten. Oh my God, sir, I've forgotten it. I've forgotten your name. I have forgotten. I've forgotten your name. What is your name? Karena kita masih belum ingat tuh. Oh, I've forgotten your name. What is your name? Kemudian we use
we often use I think, I'll, I don't think, I'll, bla bla segala macam. Nah, ini kan semacam perkiraan menurut gua gitu. Gua pikir lu bla 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 gitu. Menurut gua janji gitu. Itu biasanya menggunakan kata I will. I think you should bla bla bla, itu juga boleh. I think you will be happy. Menurut gua kamu bakal bahagia gitu. Nah, itu kita menggunakan kata will. Ya, tidak menggunakan kata going to. Gunakan kata will. Contoh, I'm a little bit hungry. Gua agak ini deh, gua agak lapar deh. I think I'll have some to eat. Kayaknya gua cari makan, mau makan sesuatu deh gitu. I don't think I'll go out tonight. I'm too tired. Kayaknya gue nggak keluar deh nanti malam gitu. Kayaknya gue nggak keluar deh nanti malam. Nah, kata I don't think ini maknanya itu negatif pada I will. Ya, negatifnya pada I will. Jadi bukan I think I won't bla bla bla, tapi lebih enak itu I don't think I'll go out tonight. Jadi cara mengartinya itu bukan gue tidak berpikir, gue bla bla, enggak, bukan begitu. I don't think I'll go out. Kayaknya gue nggak keluar dari nanti malam. Gitu itu modelnya. Pemahaman seperti itu lebih fleksibel kalau menurut misal lebih enak gitu ya. Dan takut kadang kita ini kalau menerjemahkan translate into some languages actually quite weird. Agak memang nggak aneh sebetulnya. In spoken English, will not is usually won't. Memang bacanya won't. Kalau will not singkatan won't. Hi, I won't do it. I won't do it. I won't. Baca won't. I won't. I won't. Gitu. I can see you're busy. I can see you're busy, so I won't stay long. Ya gue tahu. I can see you're busy. Ya gue tahu kalau kamu sibuk, so I won't stay long. Gue nggak bakal lama kok gitu. Cara mananya seperti itu ya untuk yang A ini. Paham ya A ya? Aman sejauh ini? Oke. We often use I'll in this situation. Nah, I will juga. I will ini hanya sebagai ilusi aja ya. I will, she will itu apa namanya itu? Inisiatif kita menambah nanti atau mengganti dengan subjek mana saja. Offering to do something, kalau kita menawarkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap orang, menawarkan bantuan dengan that bag looks heavy, that bag looks heavy. Oh, tas itu kelihatannya kayaknya berat ya. Oke, I'll help you with it. Oke, gue bantu lu deh gitu. Nah, ini kayak kita menawarkan membantu seorang. Sebetulnya sama aja fungsi dengan that. Agreeing to do something. Menyetujui untuk melakukan suatu tindakan. Can you give Tom this book? Okay, kita sure I'll give it. Sebetulnya sama aja dengan yang di atas tadi. I'll give it to him when I see him this afternoon. Promising to do something, berjanji untuk melakukan. Thanks for lending me the money. Okay, I'll pay you back on Friday. I'll pay you back on Friday. Ya deh, gue balikin nanti gitu. Atau kamu misalnya lihat, oke, lu ditelepon orang, bla 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 segala macam. Gue sibuk nih, I'm busy now. I'll call you back. Nanti gue telepon balik ya. I'll call you back. I won't tell anyone what happened. Gue nggak bakal ngomong ke siapapun apa yang terjadi. I promise. Atau I promise-nya di depan juga boleh. I promise. I won't tell anyone what happened. Kalau berjanji dengan orang, rata-rata memang kita menggunakan kata will. Oh, I promise sir, I'll do my best. Gitu. Oh yeah. We use won't to say that somebody refuses to do something. Ini penolakan terhadap sesuatu. Penolakan terhadap sesuatu ini bukan berarti menolak aja kenapa segala macam gitu kan. Ya, kita tengok ini contohnya biar lebih masuk. I've tried to give her advice, but she won't listen. She won't listen itu maknanya nggak bakal. Tapi dia nggak bakal ini, gitu. Dia nggak bakal dengerin gitu. Gue udah coba gitu. Dia udah nyoba ngasih dia nasihat, tapi dia kayaknya nggak bakal mau deh. Gitu. The car won't start. Nah ini
mobil nggak bakal bunyi gitu. The car won't start, nggak bakal bunyi gitu ya. Itu the car won't start sir gitu ya. Mobilnya nggak bakal bunyi kok. So tinggalin aja, kita naik Grab aja gitu. Nah itu bukan menolak apa enggak kayak apa namanya dia nggak bakal itu kayak apa antonimnya daripada yes gitu, terhadap suatu tindakan gitu ya. HP kamu nggak bakal apa namanya ayah kamu nggak bakal menyetujui. Your father won't agree with you. Your father won't agree with you. Gitu. Ayah nggak bakal setuju bla bla segala macam. Kalau ini ada contoh yang enak itu misal will itu berubah menjadi would. Would itu misalnya begini. Kamu misalnya telat nih. Desita, kok kamu telat? Bisa bilang kan, kamu sebar kantor sekarang. Sorry sir, tadi mobil gua nggak nyala. Tadi mobil gua nggak mau nyala gitu. Nah, kamu bisa menggunakan kata would. Oh, sorry sir, my car wouldn't start. Ini termasuk penolakan wouldn't start. Nah, tapi ini tadi. Kenapa kamu datang telat? Karena ini masuk kepada penolakan. Karena mobil gue tadi nggak mau bunyi, sir, gitu. My car wouldn't start. Gitu ya. Tapi ini tadi, would. Masa lampau. Kemudian yang C, we do not use will to talk about what has been decided or arranged before. We do not use will to talk about what has been decided or arranged before. Kita katanya kalau untuk hal yang sudah diputuskan atau hal yang sudah disusun, diatur gitu, dijadwalkan apa segala macam, kita tidak menggunakan kata will. Kenapa? Karena will itu memang untuk menyatakan akan, tapi spontanitas gitu ya. Nah, we do not use will to talk about what has been decided or arranged before. So dia bilang, I'm going on holiday next Saturday. I'm going on holiday next Saturday. Bukan I will go on holiday next Saturday. Kan seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah direncanakan untuk berangkat ke suatu tempat, untuk direncanakan untuk melakukan ke suatu tempat. Oke. Compare. Mari kita bandingkan. I'm meeting Kate tomorrow morning. Gue besok ketemu sini ya, ketemu si Kate Closer gitu. Besok pagi gue ketemu si Kate gitu. Nah, di sini itu kamu sudah apa namanya? Kamu sudah tentukan, kamu sudah rencanakan dan kamu sudah telepon Kate bahwa oke, besok kita ketemu ya, besok pagi di sini bla bla segala macam gitu ya. Nah, ini sudah ada rencana dan sudah disusun itu. Tapi kalau begini, I'll meet you at 10:30, okay, gitu loh. Nah, ini kan baru pertama kalinya kamu bilang ke dia, oke, katanya see you then itu, ya kan? Decided now. Di saat kamu ngomong itulah kamu menentukan untuk ketemu sama si doi di jam 10 jam 9 jam 10:30 gitu tuh. Seperti itu. Tuh. 9. Kak, ini sebetulnya model penggunaan jam ini half past 10 ini model penggunaan dari bukan yang 9:30 ya? Half past 10 itu 10:30. Jadi kalau di Amerika, kalau di British itu kan begini, Desita. Jadi di Amerika itu, di British itu kita kan ada quarter sama half. Jadi dia penyebutan menit baru jam, ya guys ini. Dan agak complicatednya begini. Complicatednya itu makanya Mister sarankan jangan menggunakan metode British, tapi cukup tahu di metode itu enggak apa-apa gitu kan. Misalnya it is a quarter past 9 misalnya. Ini jam 9:04 gitu ya nggak sih? Kemudian jam 9:29 it is 29 past 9. Nah, ini kan
Masih menggunakan hal yang sama, artinya masih ada sangkut pautnya di dalam jam. Namun kalau dia sudah masuk ke 31 ke atas, maka tidak ada sangkut paut dengan jam tersebut lagi. Contoh begini. Ini jam 30, ini jam 9:35 menit. Berarti it is 25 minutes to 10. It is 25 minutes to 10. Artinya 25 menit lagi menuju ke jam 10 gitu loh. 9:35. 10. Nah, itu makanya complicated seperti itu. Kalau di Amerika tidak. What time is it? 9:30, sir. 9:30. 9:30. Jam berapa lagi misalnya? Jam 9:45, 9:45. Cuma yang berbeda ya, bukan berbeda sih yang perlu diketahui misalnya jam 9:05, 9:05. Kita tambah 9:05. 9:05. What time is it? 9:05, sir. Seperti itu. Nah, itu yang sampai 9 saja. 9, 9:05, 9:06, 9:07, 9:08, 9:10 itu. 9:06, 9:09 seperti itu. Seperti itu aja. Jadi kalau menurut misalnya untuk speaking ya bukan speaking aja sih sebetulnya. IT juga nggak apa-apa, gunakan metode Amerika lebih simple. Nah, kemudian bagaimana dengan kata shall, Mister? We use shall mostly in question. Umumnya memang shall kita gunakan di kalimat pertanyaan, namun hanya 2 subjek saja yang biasanya menggunakan shall. Yang pertama itu kata I, yang kedua kata we. Nah, we shall to ask if it's okay to answer our suggestion. Shall I open the window? Boleh nggak gue buka jendelanya? Do you want me to open the window? Shall I gimana kalau gue buka pintunya? Shall I open the windows? I've got no money. What shall I do? What do you suggest me? Menurut kamu apa sih yang harus gue lakuin gitu? What shall I do? Kayak what should I do, sir? Gitu. Kita minta saran dengan what should I do? Shall we go now? What should I do? Gimana bisa pergi sekarang kita gitu. Shall we go now? Makanya ada shall we go now gitu. Kalau misalnya kamu lagi nungguin orang-orang teman-temanmu nih, teman-temanmu lagi ngumpul bla bla segala macam, banyak pun cincongnya kan tinggal naik angkot aja gitu. Pergi sekarang kita nggak gitu. Shall we go now gitu. Nah, itu kayak kita bosan banget nungguin orang gitu ya. Where shall we have lunch? Let's go to Marino's. Let's go to Marino. Makan di mana kita nih gitu. Where shall we go? Where shall we have lunch? Makan di mana kita nih? Compare I shall and will you. Shall I shut the door? Do you want me to shut the door? Kalau shall I shut the door? Ini kayak do you want me to shut the door? Gimana kalau boleh gua tutup pintu ini? Aku nutup pintu. Nah, gua tutup pintu gimana kalau menurut gitu ya? Kalau will you shut the door? I want you to shut the door. Will you shut the door gitu loh. Bisa nggak kamu minta bantuin aku nutupin pintu? Will you shut the door gitu ya? Itu penggunaan shall sama. Namun umumnya kita menggunakan kata will. Itu. Oke, silakan kalau ada ini ada pertanyaan nanti kita bahaskan lagi.